Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai sahabat Puan, kembali lagi di channel YouTube Ruang Perempuan. Udah lama banget ya nggak jumpa. Ya, kali ini Ruang Perempuan akan membahas tema yang sangat universal sekali dan ya sudah sering juga sih dibahas sama banyak orang. Tapi kali ini saya akan membahas itu dengan salah satu perempuan di Indonesia. Mohon perkenalkan diri dulu. Oke, nama aku Mia Olivia dan aku adalah pecinta. Ya, karena kita sedang bersama seorang pecinta gitu. Jadi tema kali ini kita akan membahas tentang cinta, tepatnya tentang berani jatuh cinta. Yeay. Setiap kita, aku, kamu, Kamia, dan kita semuanya itu punya cerita ya, punya cerita masing-masing di dalam kehidupan ini. Salah satunya cerita cinta. Ya, cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada orang lain gitu ya. Kita mengalami peristiwa itu. Dan kali ini kita akan memulai pembahasan itu tentang pasangan, cinta kepada pasangan. Kenapa sih kita kalau dalam mengikuti tren-tren kasus kekerasan terhadap perempuan, ternyata kekerasan itu sangat sering dan mayoritas dilakukan oleh orang terdekat korban, terutama oleh pasangan. Ya, baik itu pasangan sebagai istri, sebagai pacar gitu ya, atau sebagai teman gitu ya, teman. Nah, dan ini yang sebenarnya menjadi menarik untuk kita diskusikan ya. Sebenarnya bukankah orang berpasangan itu karena saling mencintai gitu, kok bisa ada kekerasan gitu ya kami ya? Coba mau saya dibantu. Oke, pertama kita harus clear dulu, cinta itu apa sih? Oh iya. Apa itu cinta? Dan kenapa harus ada namanya cinta? Cinta itu kan abstrak ya. Bahkan kadang cinta itu sebenarnya kalau secara kimiawi itu hanya kerja otak sebetulnya. Tapi kalau secara romantisme, secara psikologi itu semua tubuh, batang tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan energi baru, energi positif, itu namanya cinta. Terus kalau positif, kenapa dong ada kekerasan? Kan iya, gitu ya? Betul. Kalau positif, kalau baik, kenapa ada kekerasan? Kenapa itu, Kak? Kadang kita itu suka luput membedakan mana yang cinta, mana yang obsesi, mana yang rasa kesepian, atau mana yang malahan balas dendam. Kayak deep gitu. Kita sulit membedakan itu kadang, karena semua nyaru pokoknya cinta. Ya, gue cinta gitu. Padahal sebenarnya mungkin bukan. Oke, baik. Tadi Kakak menyebutkan ada beberapa hal kita sulit membedakan tentang mana cinta, mana obsesi, mana kesepian, dan mana malas dendam. Nah, ini gimana nih kami? Kayak beda-beda tipis gitu nggak sih? Beda-beda tipis. Oh gitu. Coba dulu jelaskan kepada kadang kita. Kadang kita pingin bersama. Kalau kita cinta kan pasti kita pengen sama dia gitu kan. Gitu ya. Cuman kadang kita nggak sadar kalau keinginan kita untuk sama dia itu bukan cinta, tapi karena kita nggak mau sendirian. Jadi sebenarnya nggak ada dia nggak masalah, asal ada orang lain. Itu bukan cinta dong. Apa dong itu namanya? Kesepian. Oh, kesepian. Itu namanya kesepian. Tapi kan kebetulan ada dia, ya udahlah dia aja. Gitu. Tapi kita malah mengkategorikan itu sebagai cinta. Itulah akan bikin, karena itu bukan cinta murni, kita akan bikin kita jadi sebel, jadi marah saat dia melakukan hal yang kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, saat itulah muncul kekerasan. Begitu juga dengan obsesi. Kita sebenarnya ingin bersama dia. Misalnya nih, aduh, cowok cakep banget ya, udah mana pemuda kampus lah pokoknya gitu, atau terus cewek terkenal lah, gue pengen dapetin dia nih, gue bisa dapetin dia. Kalau gue dapet dia, nggak malu lah dibawa kondangan istilahnya gitu ya. Dan itu pun obsesi lebih parah. Kalau di orang itu nggak melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar keanggunan kita atau standar apa kita, atau bikin kita malu, kita akan sangat marah. Karena itu obsesi. Kita punya dia harus ada di dalam kuasa kita. Nah, relasi kuasa ada yang kontrolnya. Ada controlling. Itu kalau kesepian mungkin aku nggak bisa merating kekerasan ya, cuman obsesi itulah yang mengerikan sebenarnya. Jadi kayak kalau kesepian itu asal ada aja gitu nggak sih, Kak? Iya, asal siapa aja yang nggak masalah gitu, itu kesepian. Tapi kalau cinta itu ya tadi yang membuat kita bahagia. Iya, kalau gitu. cinta itu ya kalau nggak sama dia gitu ya.
tapi beda tipis ya sama obsesi. Nah, Itulah, apa bedanya dong apa sama bedanya obsesi? dong, kok gue harus milikin Nah, gitu loh. Kalau Bedanya di mana kalau tuh, Kak? obsesi itu kan kita ingin menguasai, Hmm. ingin semua yang dia lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita mau Oke. dengan cara kita. Hmm. Kalau mencintai itu akan selalu ada namanya negosiasi. Karena kan kita namanya dua orang ketemu nggak sama ya muter, Pasti latar nggak sama. belakangnya, Iya, betul. cara pengasuhannya, Kalaupun beban yang ada dibawa. kesamaan, pasti ada Pasti perbedaannya lah, juga. pasti gitu. mungkin kesamaannya Hmm. mungkin cuman kita sama di situ, tapi bedanya tuh di prinsip apa gitu misalnya. Hmm. Nah kalau cinta itu kita akan nego, kita akan ambil jalan tengah untuk duduk bareng, ngobrol bersama. Tapi kalau obsesi nggak bisa, lo harus pakai cara gue, Hmm. karena cara gue yang paling benar, cara lo yang salah. Itu adalah obsesi. Oh gitu, obsesi. Jadi beda-beda tipis sih. Tapi saya suka konsep cinta yang sering di ini Kak, yang sering disampaikan oleh Ustadz Quraisy Shihab. Beliau bilang kalau cinta itu kan samawa. Samawa sakinah itu ya tentang ketenangan hati. Bagaimana kemudian cinta itu memberikan kenyamanan, ketenangan hati gitu kan. Nah, terus selanjutnya bagaimana kemudian cinta kita yang mencintai ini bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang yang kita cintai gitu. Pun demikian orang yang kita cintai, dia merasa bahagia ketika kita mencintai dia gitu. Jadi itu tuh Deep ya, deep banget Deep banget gitu ya. Makanya kenapa orang tuh sering bilang samawa ya gitu. Iya, Karena betul. segitu deepnya gitu ya. Kita bilang kalau aku mencintaimu gitu. Artinya kita seperti yang kami lihat tadi tuh ada negosiasi, ada keberterimaan di situ betul. gitu sebagai pasangan. Seperti orang tuh cinta itu seperti membiarkan orang pasangan kita itu tumbuh sebaik-baiknya versi dia gitu loh Kak, nggak memaksakan kita gitu nggak sih Kak? Manis banget ya Manis cintanya. banget. Cintanya manis banget nanti ya. Jadi sebenarnya sakinah mawaddah warahmah itu doa yang besar ya. Itu bukan betul, sekedar betul, ucapan ya. sama ya, enggak, Iya. itu sebenarnya doa yang besar. Benar. Betul Kak. Tapi untuk memulai mencintai saat kita memberikan, jadi kalau kita cinta dia, kita udah damai, kita harus cintai diri kita sendiri dulu, itu yang pertama. Oh iya betul. Karena nggak akan pernah kita bisa kasih cinta yang besar ke Pada orang orang. kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri. Karena sekali lagi, aku percaya kalau cinta itu kerja otak. Aku juga percaya kalau cinta itu ada energi yang besar sekali, dan saking besarnya kadang kita suka salah menggunakan itu. Oke, itu yang air tadi, Apalagi yang airnya kalau tadi obsesi, jadi atau jadi ya, obsesi atau karena kesepian atau gimana, karena itu besar sekali. Tapi benar kata Mutia, kalau kita memang cinta sama orang dan orang cinta sama kita, itu ada rasa ketenangan, ada rasa damai, ada rasa bahagia gitu, ada ingin dia bertumbuh bersama gitu. Iya, Jadi betul. bukan mendorong, bukan menarik, tapi bergandengan. Ya itu yang Beda. kadang-kadang apa ya, kita kesulitan gitu ya Hmm. membedakan hal-hal seperti itu. Ketika kita mencintai seseorang, kita kadang-kadang tidak sadar ya memaksa Pak orang lain itu ya, orang yang kita cintai itu menjadi seperti yang kita inginkan. Betul, gitu. kita semua pasti pernah melakukan itu. Siapapun pasti pernah melakukan itu. Mungkin ada yang melakukan itu dengan cara ekstrim, kekerasan misalnya. Ada yang melakukan itu dengan cara yang nggak sadar, tapi bukan kekerasan ya. Kalau kekerasan kan ekstrim, pakai mukul, menghina, atau memanipulasi atau. Tapi bagaimana dengan misalnya gini Kak, saya mencintai seseorang, misalnya aku mencintai seseorang, terus seseorang itu menginginkan gue berubah gitu, dan gue berubah dan gue mau berubah dengan itu gitu, itu gimana sih Kak? Berubahnya jadi apa nih, Bos? Misalnya Mutia dulu tukang nyolong atau gimana? Oh iya benar juga. Berubahnya gimana dulu? Oke. Gimana dulu? Misalnya gimana nih? Ya misalnya saya berubah menjadi orang yang lebih, misalnya dia pengen saya menjadi tampil lebih feminim misalnya gitu. Kira-kira aku juga sempat ditanya kayak gitu Iya. pertanyaan. Jadi Gimana kalau tuh? memang kita cinta untuk saling mencintai, kita akan bertransformasi kan gitu. Hmm. Terus gimana dong? Berarti kita disuruh berubah dong gitu kan. Iya. Nah, terus sekarang gini. Tadi pertanyaannya, berubahnya jadi apa dulu? Iya Gitu kan. Berubahnya kayak jadi tadi apa dulu nih? yang misalnya biasanya aku Tomboy, misalnya gitu. ya lebih tomboy atau lebih apa ya, sehari-hari aku lebih terlihat maskulin gitu. Tiba-tiba ketika bersama dia punya keinginan melihatku tuh menjadi lebih feminim misalnya gitu, dan ya aku berubah karena itu gitu. itu baik apa enggak Kayak sih gini, gitu gini. ya? Aku nggak mau bilang itu baik atau enggak, kan itu terlalu biner ya, karena cinta itu sekali lagi abstrak Dan universal. dan ini universal. Jadi saat kita pasangan kita bilang, kamu bagus deh kalau pakai baju ini, kelihatan lebih feminim, aku suka gitu. Oh gitu. Ada rasa seneng nggak sih kalau kita rasanya, ih masa sih gitu, Oh, gitu ya, seneng, gitu seneng. dan kita pun pas ngeliat di kaca, iya Wah, cakep cakep loh, kayak kan. gitu ya. Aku rasa it's fine. Oke. Tapi kalau misalnya kamu kok pakai baju itu sih,
aduh itu tomboy banget deh, coba diganti yang feminin, dan pas kita ngeliat kaca, aduh gue tuh nggak demen kayak gini. No, it's not good. Dari Kembali ke penyampaiannya aja berbeda. Satu, kayak. penyampaian, dan dua, kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, bener nggak sih? Karena yang tahu itu nyaman, itu bagus, itu enggak, itu kan diri kamu sendiri. Dan itulah tadi kenapa kakak bilang kalau mencintai diri sendiri itu ya. Betul, kalau kamu nggak mencintai diri sendiri, kamu akan kan kita sering lihat ya, kok dia teman kita misalnya gitu, ih berubah banget ya, udah nggak mau temenan sama kita, semua penampilannya berubah karena itu, dan pas dia putus dia bilang ya itu karena disuruh pacaran, kok mau gitu loh. Itu karena dia nggak mengenali diri sendiri. Bukan salah dia juga, karena kita memang tidak dibiasakan mungkin ya, untuk kita tidak diajarkan, nggak ada manual guidebooknya juga untuk mencintai diri sendiri gitu kan gitu. Kayaknya lain waktu kita harus bahas Iya, ya kita harus bahas mencintai diri sendiri. Kita harus dibahas. Nah, itu ada beberapa hal tadi yang sudah kita bahas, sangat menarik kami ya, terutama membedakan mana cinta, mana obsesi, mana kesepian, dan mana balas dendam. Nah, ini balas dendam nih gimana nih kami ya? Ini yang ngeri-ngeri sedap nih. Siapa yang pernah Pernah apa nih? Jangan-jangan siapa yang pernah pacaran sama orang untuk rebound? Ayo. Oh, kayaknya aku enggak. Oke. Itu banyak ya. Itu pacaran sama orang untuk rebound. Itu untuk balas dendam. Oke, gue putus sama lo, gue akan pacaran sama orang lain untuk nunjukin kalau gue juga bisa, untuk nunjukin kalau gue juga bisa move on, gue juga bisa cari orang lain, atau untuk nunjukin gue bisa dapat yang lebih baik. Gitu. Dan itu adalah hal yang sangat nggak fair untuk pasangan kamu. Dan itu adalah, dan untuk dirimu sendiri, untuk diri sendiri juga pasti nggak fair, satu, ya? kamu menipu diri sendiri, dua, kamu mau membohongi orang gitu loh. Dan itu kan menyakitkan ya, dan itu nggak akan oke sih dalam perjalanannya, dan itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Itu kayak kamu pengen makan mie ayam tapi nggak pengen, terus ganti pakai Indomie gitu. Oh gitu, nggak berusaha mendapatkan mie ayam. Iya. Indomie, tapi Indomie ada di Indomaret, ada di mana-mana, Iya. jadi dapatnya Ya, gampang dapet aja, gitu. gampang Oh, gitu. oke. Itu nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Itu menambah masalah, iya malah. Iya, Gitu. itu butuh proses ya, menemukan apa ya, menemukan cinta itu kan proses ya, dan kita tidak bisa membandingkan proses kita dengan orang lain. Betul. Pun demikian dengan mantan, gitu Nah, ya. waduh, Misalnya kalau mantan sudah menikah, terus lantas kita menjadikan itu ukuran, kita juga harus menikah. Nah, gitu. itu balas dendam. Nah, itu sering, maksud aku Ya. sering kali terjadi ya, gitu. Sering kali terjadi kita mengukur perjalanan proses kita itu dengan orang lain. Padahal sebenarnya setiap orang tuh punya proses yang berbeda-beda, termasuk dalam menemukan cintanya. Betul, gitu ya. betul. Nah, berbicara proses nih kami ya, sebenarnya kapan sih kita mesti jatuh cinta? Nggak perlu juga sih. Oh, Cinta oh, nggak kalau perlu. mau. Kalau emang nggak Oh, pernah gitu. ada, nggak perlu juga gitu kan. Oh. Beda ya antara cinta, naksir-naksiran doang gitu kan. Kan Oh, beda gitu. ya. Tapi kan kami, aku mau potong. Ini maksud aku sering kali kan orang tuh tidak ada orang misalnya yang sudah punya pengalaman, di masa lalu begitu, pernah punya proses yang pahit, proses yang kecewa dalam cinta, akhirnya mungkin ada tersisa seperti trauma gitu ya. Itu seperti sebelum kan bingung ngobatin lukanya gimana ya, dan cenderung kita tuh tidak sembuh tapi kita sudah bersama dengan orang lain gitu. Itu gimana menurut kamu? Ya itu tadi, itu sebenarnya bisa jadi unsur balas dendam, tapi bisa jadi unsur yang tadi itu aku pengen move on gitu. Yang harusnya dilakukan adalah dia harus sembuh dulu, total dia harus sembuh. Itu aku selalu percaya ya Mutia ya, orang move on itu bukan berarti kamu punya pasangan baru. Orang move on berarti kamu, satu, kamu menerima kalau orang itu sudah bukan jadi pasangan kamu. Iya, betul. Dua, kamu menerima kalau kamu pun bukan pasangan dia, dan itu sudah selesai. Bukan dengan gue punya pacar baru nih, udah move on, enggak kayak gitu. Dan untuk trauma healing itu pun perlu banyak proses ya, apalagi kalau misalnya hubungannya sangat toksik, hubungannya penuh dengan kekerasan. Itu pun saya sih menyarankan kalau yang baru keluar dari hubungan itu untuk tidak berhubungan dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain maksudnya ya. Kalau dengan teman harus, mau berteman dengan keluarga itu harus. Tapi kalau untuk berrelasi romantis itu, juga teman saya ada yang bilang gini, kalau kamu baru keluar dari hubungan yang sangat toksik, usahakan selama 1 atau 2 tahun kamu tidak berrelasi. Lama juga. 1 atau 2, karena itu harus healing, harus menerima surrounding, kan itu kan hancur. Saat kita dalam toksik yang sangat buruk, itu kita kan hancur, shattering.
hancur semua badan, mungkin ada yang sampai fisik kan ya Mut ya, Iya, sampai depresi ke fisik, depresi. sampai trauma ke orang, jadi skeptis, jadi apa sih cinta itu gitu kan. Itu butuh waktu yang cukup lama untuk membangun semua yang sudah hancur gitu. Dan itu real Mut. Itu real. Semakin kamu memburu-buru prosesnya akan semakin dalam lukanya. Kayak kamu kalau mencahin beling buru-buru kan luka kan. Iya. Jadi harus pelan-pelan dilihat mana Jadi lagi hati sih yang itu belum seperti kelar. beling gitu. Iya, harus dijaga. Jangan sampai Jangan sampai jatuh nanti pecah. Oh gitu. Kalau pecah susah. Jadi harus pelan-pelan Harus gitu pelan-pelan. ya. Pun juga gitu. sembuh dari luka ya. Sembuh Harus dari pelan. luka. Ya, terus kapan sih kita sebenarnya bisa jatuh cinta atau harus nggak sih kita jatuh cinta? Oh, nggak harus itu. Ada orang yang mungkin seumur hidupnya secara romantis, tapi ya makanya kita kan Iya, topiknya secara iya. romantis ya. Ada orang yang mungkin seumur hidupnya nggak pernah jatuh cinta mungkin. Itu pilihan atau memang Aku yang lain? tipe orang yang percaya kalau karena cinta itu energi, dia tuh nggak bisa milih masalah. Oh, Jadi tiba-tiba aja mungkin datang gitu. hmm. Atau ada yang bilang juga cinta bertumbuh, ya nggak Seiring tahu ya. berjalan. Aku nggak yakin kalau itu adalah cinta. Sayang iya, Hmm. sayang bertumbuh itu sudah pasti, tapi kalau cinta itu meledak ces gitu. Oh, gitu ya. Terakhir kali gue merasakan itu kapan? Bisa jadi kayak apa Iya, ya mulai gitu, beda. cinta aku nggak pernah kayaknya ya, berarti belum gitu. Mungkin nanti kayak suatu saat gitu ya bisa ketemu orang nih, kayaknya ini orangnya nih. Atau ada misalnya apa ya, kita tidak bertemu dengan orang secara fisik, tapi kita kayak oh iya ada sosok yang dirindukan gitu loh. Jadi yang dirindukan itu maksudnya tuh yang dicintai itu adalah sosoknya meskipun nggak hadir secara fisik gitu ya. Ada nggak sih Belum jatuh cinta? hadir secara Oh, fisik. atau mungkin belum hadir. Belum ada kan, kita semua nih pasti punya imajinasi ya. Hmm. Sosok seperti apa sih yang kita ingin cintai, yang kita ingin juga dicintai dia gitu kan. Kan cinta itu kan kayak bola ya Mut ya. Bola panas Bola nggak sih? Atau bola dingin ya? Tergantung keadaannya. Kita ingin kita mencintai orang, kita pun ingin dicintai orang gitu. Dan ya sosok itu ya belum ketemu aja. Belum ya, Belum bukannya datang tidak. aja, belum datang aja. Iya, jadi banyak berdoa, banyak usaha, banyak banyak berdoa kapan energi itu datang, dan mudah-mudahan saat energi itu datang itu tidak salah. Iya, karena semesta juga apa ya, tidak tidur gitu Iya, ya. semesta membaca Semesta kalau kamu tidak betulan tidur. cinta. Karena kan ada istilah bucin ya. Ada istilah Tapi kita nggak tahu, bucin. nggak tahu kayak pernah nggak sih senyum-senyum sendiri membayangkan sosok, oh iya ini nih gitu ya. Tapi Pasti, kayak ada orangnya siapa sih gitu. yang enggak gitu, Iya. pasti siapa sih yang enggak Aku gitu. juga sering tanya. Tapi kalau ketemu orang tuh maksudnya belum tentu kita cintai gitu ya. Bisa jadi hanya Karena memang bukan dia yang Iya, kamu bukan cintai. dia gitu Bukan, ya. nanti ada sabar motor. Iya. Oke, jadi jatuh cinta itu harus apa nggak harus sih? Enggak harus. Nggak harus. Cuman kadang ada orang yang karena trauma tadi, dia akhirnya jadi menolak cinta, nggak mau pun. Berarti kan traumanya belum kelar ya, gitu ya, nggak masalah juga, nggak masalah. Ya kalau kata kami tadi, mencintai diri sendiri itu hal yang perlu dan pertama dilakukan sebelum Betul. kita mencintai orang lain kan? Betul. Jadi mestinya jatuh cinta kepada diri sendiri dulu gitu, Betul. baru kemudian kamu bisa mencintai orang lain sebagaimana Betul. kamu jatuh cinta kepada dirimu sendiri. Iya. Kalau gini Mat, kalau kita ada dalam situasi cinta yang betul-betul mencintai orang, dan kita dicintai juga orang itu, semakin kita mencintai dia, kita akan semakin cinta pada diri kita sendiri. Wow, itu statement yang bagus sekali, sahabat kuat. Jadi kita sudah di klimaks sudah. Statement tadi tuh membuat kita sampai di klimaks pembahasan kali ini. Jadi sebenarnya jangan takut jatuh cinta gitu, tapi jangan paksakan dirimu juga untuk jatuh cinta. Betul. Ya kan? Jadi cintailah dirimu dulu, baru kamu kemudian bisa membagi cintamu atau mencintai orang lain ya Kak. Betul banget. Sehingga itu betul-betul cinta, bukan kesepian, bukan benci, bukan apa? Dendam, Bukan obsesi. dendam, bukan obsesi gitu. Karena hal-hal lain ketika kita mencintai, hal-hal seperti obsesi, balas dendam itu mestinya tidak ada di dalam Betul. Betul. di dalam diri kita dan pasangan. Karena mestinya cinta itu seperti tadi sama Allah gitu. Kalau kata Pak Kiai
Quraish Shihab, dia sih bilang nggak ada gitu pengertian tentang cinta itu, karena dia sangat universal gitu. Baik. Beda orang bisa beda banget, tapi yang paling mendekati kepada definisi cinta itu tadi gitu. Jadi sekonsep Samawa itu sudah sangat bagus Perfect. sekali gitu, Sangat perfect perfect. gitu kalau bicara tentang cinta Betul. gitu. Jadi doakan, sering-sering doakan dirimu semoga Samawa gitu kan, doakan juga orang lain semoga Samawa. Dan pastinya kita berharap dengan cinta ya kita bisa saling mengasihi satu sama lain gitu kan, mengasihi orang-orang di sekitar kita, Betul. mencintai keluarga kita, Betul. mencintai sahabat kita gitu kan. Jadi apa ya, dan mencintai semesta ini dengan Ya, karena cinta sebaik-baiknya banyak gitu, bentuknya banyak ya. bentuknya gitu ya. Dan oke, baik, sepertinya kita sudah sampai di akhir pembahasan kita kali ini, dan terima kasih sahabat Puan sudah membersamai kita pada hari ini, pada sesi ini, dan nantikan sesi-sesi selanjutnya di channel YouTube Ruang Perempuan. And then goodbye. Terima kasih Kak sudah datang di channel YouTube Ruang Perempuan. Mari mencintai. Mari mencintai. Dan terbukalah hatimu, ada jalan